During this video, we will give you a run through this product of exactly what it is and how it works. And now, a comprehensive tutorial and bonuses by creator. Don't forget to click the link on the below for more info. Jadi saya ngajar di Financial Revolution dan itu saya lakukan bagaimana kita kolaborasi itu bisa tanpa modal. Bisa Jadi bahkan ya dalam era pandemi ini kan banyak yang dipecat, banyak yang waduh Pak, jangankan gini dipecat, mau saya yang gaji ya saiprit gitu ya. Jadi nggak gajian lagi sudah saiprit, tabungan saiprit nggak tobat gitu ya. Ternyata salah satu jurus yang paling beautiful itu adalah jadi makelar. Affiliate dropship makelar, yes. Terus? Yes. Tapi Anda inisiatif. Maksudnya inisiatif itu ya, jadi ketika ada orang menawarkan Anda atau barang yang bagus, entah di luar negeri, atau ada something, wah ini produknya Pak Denny keren, produknya Pak Tung keren, gini, boleh nggak saya yang menjadi resellernya? Kalau reseller pakai modal, pakai dropship aja. Jadi kita actively meminta, kayak gini loh, ya ada sih orang-orang yang menawarkan, tapi kan jarang tuh orang kaya gini datang ke rumah aja, tok, mau nggak ada tak ajarin kaya susah, no ya ada sih, tapi jarang gitu. Kayak hampir nggak ada. Hampir nggak ada, no, tok, kamu tak kasih warisan, oh ya jarang sekali gitu ya, tapi jarang sekali. Jadi ternyata kita harus aktif. Dalam kehidupan ini, saya zaman dulu pada waktu bisnis yang offline, saya aktif. Bisnis online, saya juga aktif. Saya beri contoh nih, yang menjadi resellernya, kalau reseller pakai modal, pakai dropship aja. Jadi kita actively meminta, kayak gini loh, ya ada sih orang-orang yang menawarkan, tapi kan jarang tuh orang kaya gini datang ke rumah aja, tok, mau nggak ada tak ajarin kaya susah, no ya ada sih, tapi jarang gitu. Kayak hampir nggak ada. Hampir nggak ada, no, tok, kamu tak kasih warisan, oh ya jarang sekali gitu ya, jadi jarang sekali. Jadi ternyata kita harus aktif. Dalam kehidupan ini, saya zaman dulu pada waktu bisnis yang offline, saya aktif. Bisnis online, saya juga aktif. Saya beri contoh nih, inisiatif, ajak kolaborasi. Saya datang, saya tanya siapa yang punya. Nah ini kan caranya ngajak kolaborasi. Demikian juga di dunia internet. Di dunia internet, di dunia bisnis digital ini, Anda ajak, misalnya saya punya produk something yang good, Pak Denny punya produk something, Pak Denny saya ngelamar ya, saya tak jadi yang bantu jualan boleh nggak? Nah gini, kalau Anda nggak punya ilmu, Anda belajar dulu, Pak Denny jualannya gimana sih? Sama, dulu saya pada waktu ngelamar di toko buku Togamas itu kan saya datengin ke toko, 4% itu dari omset, bukan dari modal, darling. You will learn about this dalam bisnis, di dalam Financial Revolution, Anda kan mulai tahu bedanya omset dengan 4% dari modal, 4% dari omset, so what? Dan saya bisnis model lah, kalau Anda mau belajar itu bisnis model penting sekali. Wow, lah kenapa kok Pak Tung ngapain sih kesana? Ya sebetulnya saya cari peluang, nanti saya mau jadi makelar aja. Pak Tung, saya pernah ke Filipina, ya. Pak Tung ini bongkar-bongkar rahasia saya di Tribelio. Hari ini statistik kita ya, kita ada 8.000 komunitas di dalam Tribelio. 8.000 komunitas. Ada yang gede banget, ada yang kuburan. Makanya saya ngajarin gimana caranya untuk bikin list building, gimana caranya untuk bikin komunitas dan sebagainya, supaya at least ya, karena kita punya banyak ya, di Tribelio itu kan ada 8.000 komunitas nih. Ada yang bagus banget, ada yang kuburan. Nah, kita kan melihat yang bagus tuh ngelakuinnya ini loh, ada polanya ternyata. Nah, yang kuburan ya ada, polanya ada gitu. Kenapa dia belum ngelakuin ini? Makanya ketika kita punya insight-nya, kita ajarkan itu supaya semuanya jadi. Kalau semuanya jadi, maka kolaborasi ini tadi memang kuncinya dari Tribelio. Bayangin kalau saya punya 8.000 komunitas, terus habis itu kita punya produk, kita punya apapun yang Pak Tung beri kita, kan tinggal nyari ya, komunitas mana yang cocok ya? Ya. Gitu. Win-win, dia win, kita win. Tapi saya punya semuanya komunitasnya. Jadi gak satu-satu, kita punyanya langsung ribuan gitu. So that's the game. Ya, jadi enak banget kalau ketemu kita di Tribelio, sama aja kita juga bantuin. Karena kalau ada gak win, saya juga gak win. That's a problem. Ya kan, kolaborasi yang bagus kan dia harus win, kita juga win. Gitu. Satu, bagaimana mengubah money blueprint. Percuma diajarin kalau ternyata blueprintnya enggak jebol. Makanya internal di hari pertama itu, ya internal dulu cara berpikirnya. Jadi kalau cara berpikirnya sudah kayak tadi misalnya, orang ya kaya pilih mana? Ayo kaya sama kaya tapi tidak bahagia atau miskin bahagia. Ayo pilih mana Pak Denny? Pilih mana teman-teman? Ayo jawab. Kalau aku sih bahagia itu kan dari sini ya. Kalau duit ya enakan kaya kali ya.
Jangan kaya kali ya. Nah ini, banyak orang kenaan jebakan Batman. Boleh nggak pakai dan? Kenapa harus atau? Nah, banyak orang bertanya seperti itu. Supaya apa? Supaya yang miskin itu merasa menang. Di IG saya yang terakhir kan saya baru tulis ini. Loh, pilih mana? Ayo, kaya tapi tidak bahagia atau miskin tapi bahagia. Dia merasa bahwa kalau dia miskin dia bahagia. Oke deh, kalau betul miskin membuat Anda bahagia, saya doain lebih miskin. Boleh dong? Loh ya katanya miskin membawa kebahagiaan. Sorry loh kalau saya menyinggung, I'm so sorry saya bilang gitu. Boleh nggak kita memilih kaya dan bahagia? Ya boleh lah. Ya boleh lah, masa nggak boleh? Boleh lah. Kenapa Anda pakai atau? Lah ini, selama mindsetnya ini mengecilkan arti penting uang. Mengecilkan arti penting istilahnya punya uang. Makanya kalau saya doain orang, atau saya doain lah Anda yang kepengen kaya maupun yang tidak kepengen kaya. Kenapa? Karena yang tidak kepengen kaya pun pada akhirnya juga butuh. Jadi Anda tetap doain kaya walaupun nggak kepengen. Boleh ya? Kata orang ada yang ngomong kayak gini nih, lebih baik ditinggal pacar nangis di dalam Mercy daripada nangis di sepeda ontel gitu. Jadi, itu waktu kita bongkar ketahuan bahwa orang kaya pun tetap punya masalah. Orang kaya juga ditolak, orang kaya juga patah cinta. Tapi sama-sama patah cinta, enak mana? Pilih Anda naik di dalam BMW atau bajai merah warnanya. Sama-sama nangis, ditolak, pilih mana? Ayo pilih mana? Pilih BMW lah. Pilih BMW. Tapi sekali lagi, jadi mindsetnya hajar dulu. Kemudian setelah mindset hajar, ternyata orang harus punya goal. Banyak orang tuh tidak punya goal, akibatnya nggak ngerti. Jadi tekniknya buat goal gimana? Kemudian setelah punya goal, yang ketiga harus punya alasan yang sangat kuat. Jadi kalau Anda tidak punya alasan sangat kuat, so what gitu loh. Makanya di seminar saya walaupun sekarang online, make people cry, make people gini, yes I want to change my life. Jadi ada something emosi yang luar biasa. Perubahan itu datang dari emosi, bukan tahu. Banyak orang tahu ya punya uang enak. Tapi suruh kenalan tadi, suruh Pak Denny, yuk tak bantu jadi distributor. Pak Tung, tak bantu jadi begini. Malu. Ayo kerja sama. Saya nyebutnya chicken mindset. Nah, ini makanya ini banyak. Saya suka ini. Tentunya. Chicken. Kalau saya bilang gini, nasibnya itu seperti nasib ayam. Ayam itu simbolnya begini. Ini kalau bahasa Inggris loser, liar. Ya loser ya. Loser, liar, membohongi potensi sendiri gitu ya. Terus kemudian juga lazy, orang yang malas, simbolnya L begini. Kalau bahasa Indonesia 7L 15. Letih, lesu, lemah, lunglai, letoy, lelet, lulak, lolok, lemot. Kalau L-nya buahnya linglung aja. Lebay, apapun yang L yang negatif. Tapi kembali lagi, ini simbolnya ayam. Nasibnya ayam itu ayo, 99,99% ayam mati sendiri atau mati dipotong? Mati dipotong. Mati dipotong Anda jarang ayam yang mati sendiri, sembelih no. Jadi itu nasibnya chicken mindset itu disembelih. Itu tolong dikasih pisau ayamnya gitu ya bunyinya. Saya senang nonton videonya, nonton di Instagramnya Pak Denny yang ini. Tetapi sekali lagi, yang ketiga, Anda harus punya api fire. Sehingga chicken Anda habis, kebakar Anda. Terbakar ayam. Setelah itu baru belajar strategi. Yes, agree. Satu quick tips Pak Tung, kalau misalkan untuk ngebakar chicken ini gimana ya? Ini sebentar, ada satu yang nanya apa yang dimaksud dengan chicken mindset. Teman-teman, chicken mindset itu gini, kita tahu ya, Anda punya goal misalkan, oke mau jualan online, harus IG live misalnya kayak gini. Terus ketika dikasih tahu harus IG live, terus Anda bisa kayak, kita sih nggak punya follower ya, tapi saya nggak ngerti mau konten apa ya. Tapi saya kan nggak bisa bikin konten yang bagus ya. Maka kemarin aja saya bikin pakai tisu, bayang nggak? Saya bikin konten pakai tisu toilet aja jadi konten dan viral. Itu omongan di dalam kepala yang bikin Anda tidak action. Itu yang saya sebut dengan chicken mindset. Self talk yang merusak, yang membuat Anda tidak bergerak. Itu yang saya sebut chicken mindset. Nah, satu hari orang itu punya sekitar 60.000 self talk. 60.000. Kalau Anda bilang kayak, hah banyak ya, berarti Anda nggak nyadar tuh. 60.000. What if 59.000-nya chicken semua? Berarti penasehat hidup Anda adalah chicken. Wah, hidup Anda jadi kayak apa tuh kan? Ya, makanya harus dibenerin dulu gitu chickennya. Iya, chicken slap gitu. Chicken slap. Nah, kalau satu pertanyaan nih Pak Tung, gimana cara tercepat untuk nge-burn ini? Bakar ini dan kita jadi punya motivasi nih untuk belajar, untuk jadi ada satu secara sadar, yang kedua adalah secara emosi. Kalau secara sadar, kita mulai tahu, kalau saya ngomong terus begini, akibatnya apa? Aku perempuan tidak boleh bisnis sama suami. Padahal saya perempuan, saya pasti suami nurut, apalagi habis cet-cet. Nah, kan itu ya. Dan saya akan tetap hormat, misalnya. Tapi sekali lagi, saya terlalu muda. Oh, muda itu energi. Jadi Anda mulai
Satu cara sadar, yang satu cara pakai emosi ya. Kalau secara sadar itu Anda mulai nomor satu itu Anda mulai waspada. Kalau Anda belum berhasil mencapai yang Anda inginkan, apapun dalam hidup,